Oke Kak Andin, artinya bergabung diajak Kak Baim, gimana so far sejauh ini? Sejauh ini, ya ini adalah satu hal yang baru yang aku lakukan ya, karena biasanya kan hanya bertindak untuk satu kepentingan tuh kepentinganku sendiri gitu. Aku ngeluarin single, album, kemudian aku tahu pokoknya semua ya semau gue gitu ya. Tapi kali ini kan aku ini bertindak sebagai produser musik gitu. Jadi kita yang memproduce musiknya dan totally different karena kita bekerja dalam sebuah tim untuk sebuah produk gitu kan. Dan ya itu udah sangat berbeda karena kita harus menyatukan dari berbagai macam perspektif, berbagai macam kepala, dan yang paling penting awalnya adalah kita harus tahu dulu seperti apa sih visi dan misinya gitu. Jadi ketika bergerak tuh ya nggak semau-maunya sendiri gitu. Kemudian yang juga cukup challenging buat aku adalah karena biasanya kan kalau lagu sendiri tuh aku ya jangka waktu mau ngerjainnya berapa lama terserah aku aja gitu, sedapatnya moodnya. Tapi begitu di sini di challenge dalam 1 minggu harus jadi 2-3 lagu. Itu dari lirik sampai musik sampai jadi gitu. Sementara itu bukan hanya musik doang karena harus disesuaikan dengan gambarnya dan ya back and forth gitu kan. Oh, ininya kurang, ganti lagi. Ininya gini, ganti lagi. Ini harusnya kayaknya mendingan Lala di bagian ini yang nyanyi bukannya Jojo gitu misalnya, diganti lagi gitu. Jadi proses untuk seperti itunya tuh bener-bener kejar-kejaran, kebut-kebutan gitu. Tapi ya aku juga baru masuk sih ke industri ini ya, jadi ya challenging. Ini kali pertama menjadi produser musik juga? Iya, kali pertama menjadi produser musik untuk produk lain gitu, selain diriku sendiri. Challengingnya gimana mungkin? Challengingnya itu kalau secara waktu ya, secara timeline, karena kan secara timeline memang kepengennya tuh di awal untuk publish videonya targetnya tuh 3 kali seminggu. Ya berarti dalam 1 minggu kira-kira ada 2-3 video yang udah harus dibuat gitu, dan itu dari video dan musiknya. Ya bikin musik kan gak segampang itu kan gitu, apalagi melibatkan dubbing yang orangnya juga rata-rata pasti ada kepentingan sendiri-sendiri gitu untuk ngatur waktunya. Vicky susah, kemudian kita kan semua harus ketemunya di sini gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti itulah. Kak Andin tadi bilang harus berkontribusi untuk karya bertemakan anak-anak. Betul. Ada nggak sih alasannya? Alasan khusus gitu? Alasan yang sangat khusus adalah jadi aku ini nyanyi kan dari kecil ya. Jadi dari umur sekitar SD gitu udah ikutan festival nyanyi lagu anak-anak. Kemudian dari sebelum itu pun juga dari umur 3 tahun gitu udah suka nyanyi gitu di TK. Lagu-lagu yang zaman dulu itu aku selalu nyanyiin, lagu-lagu yang indah-indah itu gitu ya. Aku rasa sekarang kalau aku mau ngajarin anakku lagu itu, ya harus melalui sesuatu yang bisa mereka denger gitu. Nah sekarang kalau misalnya aku mau ngasih denger mereka, susah banget nyarinya gitu. Versinya mungkin ada banyak, tapi untuk nyari yang benar-benar bagus, yang relevan dengan zaman sekarang, aku rasa itu menjadi sangat sulit gitu. Apalagi ketika ditunjang dengan visual yang baik. Nah akhirnya ketika sebenarnya mimpiku tuh udah sejak lama kepengen banget bikin lagu anak-anak yang remake lagu zaman dulunya dan bikin yang original song gitu. Jadi ya lagu-lagu yang sekarang mungkin kayak ngajarin bilang terima kasih atau ngajarin ya hal-hal kecil lah gitu, kayak bantu mama papa segala macam melalui musik. Aku rasa itu kayak perlu gitu. Nah yang aku nggak kepikir adalah tuh team up dengan orang lain gitu. Jadi waktu tahun lalu itu sebenarnya aku sekedar hanya ingin bikin lagu untuk anakku sendiri dalam rangka ulang tahun pertamanya dia. Waktu itu lagunya judulnya Tiba-tiba Tabi. Nah tapi begitu Baim ngomong ke aku rasa wah iya juga ya gitu. Ternyata dengan team up sama Baim ini malahan jadi sesuatu yang mungkin menjangkau masyarakat lebih banyak. Aku juga punya kesempatannya gitu untuk menyampaikan apa yang aku rasa itu dibutuhkan untuk anak-anak gitu. Ya alasan utamanya adalah karena aku punya anak dan aku merasa kekosongan yang sangat besar gitu di dunia lagu anak-anak, di dunia video anak-anak juga gitu, sehingga aku merasa ini akan menjadi legacy yang baik. Kenapa? Karena tidak hanya akan dinikmati di tahun ini aja, di 2022, enggak.
di 2023, 2024. Setiap tahun kan ada anak-anak yang lahir yang kemudian butuh lagi. Sepanjang masih ada kebutuhan anak-anak untuk diedukasi, sepanjang itu pula video-video dan lagu-lagu yang seperti ini akan terus dibutuhkan oleh mereka. Berarti Gitu. berangkat dari keresahan dari dalam diri sendiri dulu Kak. Iya, dan kebutuhan sih sebenarnya, kebutuhan anak-anakku, kebutuhan aku untuk memberikan konten yang baik untuk anak-anakku gitu. Nanti akan buat lagu lagi di luar ini semua gitu. Lagu Untuk anak-anak, iya aku merasa begitu. Jadi kalau pesannya dari Baim, karena ini kan secara usia, dari usia ini kan juga ketika usianya sudah menginjak 5-6 tahun, pasti udah dengerinnya biasanya udah bukan nursery rhymes lagi gitu di usia sesudah itu. Jadi aku sih juga kepikiran emang pengen bikin lagu anak-anak, tapi ya di luar warna yang ini gitu. Jadi ini emang nursery rhymes-nya yang aku buat untuk piano. tapi mengikut sertakan nggak sih nanti kedepannya mungkin siapa Untuk tahu anak-anakku, iya. kayaknya kalau anak-anakku sih nggak modelan tampil-tampil gitu mbak, mereka pemalu semuanya kalau di depan kamera. Oh gitu. Tapi pengen gak sih maksudnya juga ya maksudnya sekali-kali gitu mengajak mereka biar mungkin Iya. ada mereka senang ada pengalaman baru gitu. Iya, sepanjang kalau yang di lagu-laguku, di singleku sih mereka biasanya in frame ya, masuk kamera, kemudian ikutan video klip gitu. Tapi aku rasa sih kalau di project ini gitu biarkan senternya emang Kian.